bahwasanya manusia telah melepaskan ikatan tauhid dan agama. Mereka bersungguh-sungguh dalam beristighosah, bergantung kepada selain Allah. Dari para wali, orang-orang soleh, berhala, setan-setan. Bahkan banyak dari mereka meyakini adanya manfaat pada bebatuan, ya, pada benda-benda padat tersebut. Mereka bertabarruk, ngalap berkah terhadap pohon-pohon, dan mereka mengharapkan al-qabul, penerimaan dalam setiap waktu, pengabulan terhadap apa yang mereka panjatkan. Ini syamil. Keadaan yang seperti ini terjadi di kebanyakan negeri Islam, kecuali yang Allah jaga. Dan seseorang yang membaca kitab At-Tabaqatul Kubra milik Sya'rani dan yang selainnya, yang mana kitab-kitab tersebut mutadawilah, kitab tersebut banyak dijumpai, banyak dibaca, ketika itu akan melihat sesuatu yang membuat hatinya terenyuh. Asy-Sya'rani mengatakan, innallaha wakala biqabri kulli wali malikan yaqdi hajah man sa'ala dzalikal wali. Sesungguhnya Allah mewakilkannya pada setiap kubur itu seorang wali. Maaf, pada kubur wali tersebut malaikat yang mengabulkan hajat orang-orang yang meminta kepada wali di kubur tersebut. Padahal kitab ini mutadawi lah, kitab ini banyak dibaca, akan tapi isinya seperti itu, ya, dhalalat, kesesatan dan abatil, kebatilan. Wa fil Hijaz, ya, padahal negeri Hijaz keadaannya asbahat du'a indal kubur minal umur al-ma'lufah inda katsirin minan nas. Bahwasanya doa di sisi kuburan itu termasuk perkara yang biasa, ya, termasuk perkara yang aktivitas mereka, aktivitas kebanyakan manusia. Di kuburan Khadijah, di Al-Mu'allad, demikian juga di Kubbah Abi Thalib, mereka meminta syafaat tahulu lahun nufus, ya, yang membuat jiwa kita ini ketakutan melihat apa yang mereka kerjakan tersebut. Demikian juga di Yaman, ya, ada kuburan pada manusia bertabarruk. Di Hudaidah, Hadramaut, Yafe. Kemudian juga di Syam, di sana ada kuburan-kuburan yang disucikan, dikeramatkan. Di Dimashq, Halab, di Damaskus, di Aleppo, di Aqsa Asyam. Kemudian juga di Irak, ada kuburan Abu Hanifah, kuburannya Ma'ruf Al-Qurhi. Kemudian juga apa yang diperbuat oleh orang-orang Syiah, ya, di kuburan Ali bin Abi Thalib di Najaf. Nah, ini persangkaan mereka, dakwaan mereka bahwasanya kuburan Ali bin Abi Thalib itu ada di Najaf. Padahal kuburan beliau radhiyallahu anhu ada di Al-Kufah. Memang kita ketahui bahwasanya orang-orang Syiah membangun agamanya di atas dugaan-dugaan. Kemudian juga Mashhad Al-Husain, kemudian juga Musa Al-Kazim di Karbala. Inilah kuburan-kuburan yang didatangi oleh manusia. Mereka beristighosah, mereka meminta agar hajat-hajat mereka itu dipenuhi. Musibah yang menimpa mereka itu diangkat. Bahkan penulis Amerika, penulis sejarawan Luther Studert, ya, mengatakan bahwasannya al-alam al-islami, ya, ketika itu sangat-sangatlah mundur. Qad balagha min at-tadhu' a'zamu mamlak wa min at-tadanni wal inhitat a'mak darak. Ya. Udaranya keruh, ya. Menyebar fasadul akhlak, kerusakan akhlak, adab, talasya, itu lenyap, ya. Mulai kabur
ya, sopan santun, akhlaknya orang Arab. Ya, umat Islam tenggelam istaghraqat dalam mengikuti al-ahwa, hawa nafsu, syahwat, wa matat al-fadilah finnas, matilah akhlak yang mulia pada manusia, sadal jahal, kebodohan, kejahilan itu menyebar. Inqalabat al-hukumah al-islamiyah ila ma'taya istibdad wa fawwa wa iqtiyal. Maksudnya pemerintahan Islam pada waktu itu berubah menjadi kendaraan perbudakan, untuk memperbudak manusia, untuk ketiranian, kediktatoran, demikian juga fawdo, kekacauan di mana-mana, ikhtial, membunuh dengan makar, dengan perlahan. Ini yang disebutkan oleh sejarawan Amerika Luther Studer di abad ke-18 tentang keadaan muslimin. Kemudian kita masuki di sini tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Bari bin Musharraf At-Tamimi. Beliau dilahirkan di tahun 1115 Hijriah yang bertepatan dengan 1703 Masehi. Ya mungkin kami nasihatkan kepada ikhwan, ya, kepada teman-teman untuk bisa mungkin resum ya apa yang bisa kita sampaikan di insya Allah di setiap malam ini, untuk bisa kita sebar manfaatnya, ditulis mungkin ringkasannya ya kepada teman-teman sekalian. Dan jadduhu, kakek beliau itu Sulaiman bin Ali, adalah seorang alim Najd. Alim Najd pada banyak. Dan ada dari anaknya Sulaiman ini yang bernama Abdul Wahab. Abdul Wahab, faqih Hambali, ahli fikih dalam madhab Hambali. Memegang juga qadha hakim di Uyainah di kepemimpinan Abdullah bin Hamad bin Muammar. Tadi kakek beliau bernama Sulaiman bin Ali memiliki anak Abdul Wahab. Abdul Wahab ini memiliki anak Sulaiman, seorang alim fakih juga, penjabat bahkan qadhi di Khuraimila. Akan tetapi beliau pada awalnya adalah min asyaddi a'da dakwah, termasuk musuh dakwah yang paling keras. Kemudian Allah memberikan kepada beliau hidayah. Dan ini anak beliau yang lain yaitu yang kita bahas, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dilahirkan wulida bil Uyainah, dilahirkan di Uyainah ketika Abdul Wahab ayahnya itu qadhi di sana. Beliau belajar dari ayahnya tafsir, hadis, fikih Hambali. Dan bait Abdul Wahab, rumahnya Abdul Wahab ini adalah tempat yang mana dituju oleh para talabatul ilm, para penuntut ilmu, untuk melakukan bahas, ya, diskusi, an-niqash al-ilmi. Maka hal tersebut tentunya berpengaruh, ya, pada diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, bagaimana orang-orang datang ke situ membahas ilmu, ya, membahas hadis Nabi SAW atau al-masail al-fiqhiyah, permasalahan fikih. Ya, tentunya hal tersebut sangatlah berpengaruh pada syakhsiyah, pada sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kecintaan beliau kepada ilmu, kecintaan beliau kepada kitab-kitab para ulama, karena melihat lingkungan yang seperti itu. Dan adalah beliau rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahab itu hafal Al-Quran sebelum genap usia beliau 10 tahun. Bahkan di usia beliau 20 tahun itu, sama ayahnya Abdul Wahab bin Sulaiman pernah didorong untuk menjadi imam.
Berkata saudaranya Sulaiman, bahwasannya ayahnya itu mengambil istifadah dari anaknya, yaitu Muhammad, faidah-faidah hukum. Ini menunjukkan kepada kita alamat kecerdasan, ya, alamat nubuk. Kemudian nampaklah ya, beliau belajar, akhirnya tersingkaplah bagi beliau perbuatan-perbuatan bid'ah, kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Maka beliau melakukan rihlah, pergi ke Hijaz untuk haji awalan wa talab al-ilm thaniyan, untuk berhaji kemudian juga untuk menuntut ilmu. Beliau pergi ke Mekah untuk menyelenggarakan ibadah haji. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Madinah dan belajar dari para masyayikh yang ada di sana. Disebutkan beliau belajar dari Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Syekh Abdullah ini mengatakan kepada beliau suatu ketika, tidakkah engkau suka, wahai Muhammad, ya, untuk melihat apa yang kami persiapkan untuk majma'ah. Majma'ah nama wilayah daerah, min silah dari senjata. Apa yang kita persiapkan untuk penduduk majma'ah? Senjata apa yang kita persiapkan? Maka beliau menarik tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke satu kamar, muliat kutuban wa mujalladat. Satu kamar yang penuh dengan kitab berjilid-jilid. Dan Syekh Abdullah bin Ibrahim mengatakan kepadanya, hadza ma a'dadna lil majma'ah. Ini yang kita persiapkan untuk majma'ah. Ini Syekh beliau. Kemudian juga ada Syekh yang lain, yaitu Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Ini ma'ruf, mungkin kita pernah mendengarnya. Hindi al-asl, aslinya adalah dari India. Hindi jamaknya hunut. Hindi jamaknya hunut. Kemudian juga Hindun, nama perempuan itu jamaknya hunut. Kemudian ada yang bertanya dari teman-teman kita, hunut itu jamaknya apa? Hunut itu jamaknya Hindun dan juga jamaknya Hindi, orang India. Syekh melihat di Madinah tersebut, di Hujrah Syarifah, di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang beristighosah, ya. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah bertanya kepada Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, bagaimanakah ucapanmu, pendapatmu kepada tentang mereka itu? Kemudian Syekh Muhammad Hayat As-Sindi mengatakan, menyebutkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna ha'ula'i mutabbarum ma hum fih wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu rusak keyakinan mereka dan batillah apa yang mereka kerjakan. Keyakinan mereka itu rusak dan batil apa yang mereka kerjakan tersebut. Ini komentar daripada Syekh Muhammad Hayat As-Sindi melihat orang-orang beristighosah mengalap berkah di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sekarang, kondisinya sebagaimana kita lihat, kita saksikan bersama setelah zuhur, setelah nampaknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentunya setelah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana beliau juga belajar dari Syekh Ad-Dagestani, kemudian Syekh Muhaddis Ismail Al-Ajluni. Kemudian beliau balik ke Najd, ya, ke Uyainah. Ya, maka Najd itu kita ketahui sebuah wilayah, ya, melingkupi Uyainah, ada Ad-Dir'iyah. Beliau kembali ke Al-Uyainah belajar dari ayahnya. Dan pada tahun 1136 Hijriyah, beliau meninggalkan Uyainah menuju Irak, ke Basrah. Beliau belajar min alim salafi, yaitu Syekh Muhammad Al-Majmu'i, belajar hadis, belajar bahasa. Beliau di Basrah tersebut memerangi kebid'ahan, kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Takdis al-kubur, takdim al-auliya, mereka
mengkeramatkan kuburan-kuburan, mengagungkan para wali, melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Dan beliau di situ diancam dengan maka beliau meninggalkan Basrah. Meninggalkan Basrah, ya. Beliau menuju Az-Zubair. Az-Zubair ini adalah desa besar, ya, Qaryah Kabirah, ya, daerah yang cukup besar, penduduknya akidahnya Salafi, ya. Dan dia, Az-Zubair itu adalah Basrah Al-Qadimah. Basrah kuno itu di Az-Zubair, beda dengan Basrah modern, ya. Saya nggak tahu tepatnya berapa kilo atau berapa mil, tapi beda, ya. Ada Az-Zubair, ada Al-Basrah sekarang. Ya, Az-Zubair itu adalah Al-Basrah Al-Qadimah, Basrah kuno. Dan di dalamnya terdapat kuburan Az-Zubair As-Sahabi, dan kepadanya lah dinisbatkan daerah tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini pergi ke Zubair bin ghairi zadin wala rahilah, tanpa bekal, ya, tanpa tunggangan, munfaridan, sendiri, masyian alal aqdam, berjalan kaki. Dari Zubair berjalan kaki. Sampai beliau demikian kehausan, hatta ausyaka alal halak, bahkan hampir binasa, hampir meninggal. Kemudian Allah menolongnya. Di sana kemudian ada orang yang menolong, yaitu Ibn Humaidan. Kemudian diberi air oleh Ibnu Humaidan dan ditunggangkan di atas keledainya sampai ke Az-Zubair. Beliau di sana ayyaman. Beliau beberapa hari di Az-Zubair. Dari Az-Zubair itu, beliau itu sebenarnya ingin ke Syam, negeri yang dicintainya. Karena dahulu di sanalah, ya, di Damaskus ada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada murid beliau Ibnu Qayyim. Bahkan beliau itu menganggap kalau diri beliau itu adalah murid daripada Ibn Taimiyah, murid daripada Ibn Al-Qayyim. Akan tetapi tidak ada biaya. Setelah nafkah, tidak ada biaya untuk ke sana. Dan di Al-Muthaf Al-Britani di British Museum itu ada Ba'du Rasail Ibn Taimiyah, sebagian risalah daripada Ibn Taimiyah, maktubah bi khat Ibn Abdul Wahab, yang ditulis dengan khatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bukti kecintaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Ibn Taimiyah, ya. Bahkan beliau menganggap diri beliau sebagai murid. Maka kita dapatkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidaklah datang dengan madhab yang baru, ajaran yang baru. Beliau hanyalah imtidad, ya, perpanjangan daripada dakwah Ibn Taimiyah di abad ke-7, abad ke-8 Hijriah. Tidak ada perbekalan untuk ke Damaskus, untuk ke Sam, maka beliau kembali ke Najd, ke Huraymila, tidak ke Al-Uyainah, karena ayahnya itu sudah pindah dari Uyainah ke Huraymila, karena ada perselisihan, ya, dengan hakim dengan pemimpin Amir Al-Uyainah. Sebelum sampai di Huraymila, beliau melewati Ahsa dan bertemu dengan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif Al-Akhfa'i. Beliau di Ahsa beberapa hari. Kemudian di Huraymila, ini membantah kabar, ya, tulisan yang menyebutkan bahwasanya beliau itu pergi ke negeri Paris, negeri-negeri Kurdistan, itu tidaklah benar. Untuk apalagi untuk belajar hikmah, untuk belajar filsafat. Ini berita tulisan yang tidak benar. Dan di Huraymila inilah dikenal dengan al-marhalah al-jadidah, babak baru, fondasi dalam berdakwah. Beliau sudah berdakwah, bahkan sangat gencar untuk berdakwah.
Beliau sampai di Huraymila pada tahun 1139 Hijriah. Beliau di sana itu di Huraymila 15 tahun sebelum beliau pergi ke Uyainah. 15 tahun di Huraymila sebelum pergi ke Uyainah pada tahun 1153 Hijriah. Di tahun meninggalnya ayah beliau Abdul Wahab rahimahullah. Beliau gencar berdakwah di Huraymila ini sampai banyak pengikutnya. Bahkan beliau menulis risalah ke negeri-negeri, ke kota-kota tetangga, daerah-daerah tetangga. Dan di Huraymila inilah beliau menulis Kitab Tauhid. Kitab yang alhamdulillah ya, kita diberikan anugerah oleh Allah untuk membacanya, untuk mempelajarinya, hingga akhirnya kita tahu ajaran tauhid. Ya, kita bisa membersihkan tauhid kita dari noda-noda kesyirikan. Orang membaca kitab tauhid dengan tanpa melihat penulisnya, insya Allah pastilah dia akan membenarkan. Karena isinya judul, kemudian dalil ya, min ayatil Quran atau min al-ahadis an-nabawiyah. Kemudian beliau menyebutkan masail, masalah-masalah. Ya. Akan tapi sebagian menolak ya karena melihat penulisnya sudah terpatri dalam dirinya ketidaksenangan, ya, al-hikad, kebencian terhadap penulisnya, tidak melihat isi dalam kitab tauhid tersebut. Alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitabun 'azimun. Fasya al-khabar fil mantiqah, maka di wilayah tersebut tersiarlah kabar tentang dakwah beliau itu. Maka para musuh dakwah berbuat ikhtial, membuat makar untuk mencelakai beliau. Bahkan mereka sempat untuk memanjat pagar rumah beliau, rahimahullah. Akan tetapi Allah menyelamatkannya. Ada seorang tetangga yang melihat mereka itu dan berteriak, faharabu, maka mereka pun lari. Dan selamatlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka setelah kejadian tersebut, Syekh berkeinginan ya, qarrara, menetapkan al-dhahab untuk pergi ke Uyainah. Berazam untuk pergi ke Uyainah. Di sanalah mautinul usrah wal asdiqa, di sana tempat keluarga, di sana tempat teman-teman. Maka Amir Uyainah waktu itu, yaitu Utsman bin Muammar, menyambutnya. Menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Utsman bin Muammar mencintai beliau rahimahullah. Bahkan sampai menikahkannya dengan bibinya, yaitu As-Sayyidah Al-Jauharah binti Abdullah bin Muammar. Akan menikahkan dengan bibi beliau rahimahullah. Syekh mengatakan kepada Utsman bin Muammar, inni arju in kumta binasri la ilaha illallah an yudhhirakallahu ta'ala wa tamlik najd wa a'rabaha. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana engkau menolong, engkau memperjuangkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, insyaallah Allah akan menolongmu. Insyaallah engkau akan menguasai Najd dan juga pelosok-pelosoknya tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tekadnya kuat, keyakinannya kuat. Dan beliau di Uyainah tersebut menulis risalah ya, ke Dir'iyah, ke Fadiq, ke Majma'ah, ke Sudair, ke Wasm, ke Qasim ya. Beliau mengirim utusan, beliau mengirim risalah ya, risalah dakwah. Bahkan beliau menghilangkan kemungkaran-kemungkaran yang ada pada waktu itu. Beliau menebang pohon torfiyah. Ada pohon kurma yang besar. Ya. Ada pula pohon syajarah dhi'b. Ya. Para pengikut beliau tidak berani karena banyak orang di sana. Akan tapi beliau mengambil kapak sendiri dan ini menebang syajarah dhi'b, pohon yang demikian besar. Kemudian juga ya,
menghancurkan kubah, yaitu kuburan-kuburan di Jubailah yang dinisbatkan kepada Zaid bin Khattab, kuburan yang diagungkan, dibangun. Kemudian juga beliau menegakkan hadduz zina, rajam. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya syariat tersebar, manusia akhirnya mengetahui agamanya. Hingga datang kepada beliau seorang perempuan yang mengaku berbuat zina, disuruh pulang oleh beliau sampai kembali 4 kali, tetap kekeh kalau ingin ditegakkan had pada dirinya karena telah berbuat zina secara ridho. Kemudian dirajamlah perempuan tersebut, dan Amir Uyainah Utsman bin Ammar pun juga ikut serta. Kemudian juga beliau menegakkan syariat sholat jamaah. Nah, manusia sudah pada lupa bahwa sholat jamaah itu wajib. Beliau tegakkan. Dan kabar ini sampai kepada para pemimpin di Najd, di Asa. Intinya mereka mengatakan bahwasannya intisarud dakwah dia usultah. Berkembangnya dakwah ini akan mengakibatkan hilangnya kekuasaan mereka. Maka Sulaiman al-Muhammad, pemimpin Bani Khalid di Ahsa, itu mengancam Utsman bin Muhammad. Memaksa Utsman bin Muhammad agar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diusir dari Uyainah atau dibunuh. Itu paksaan daripada Sulaiman, pemimpin Bani Khalid di Ahsa. Maka itulah yang membuat beliau meninggalkan Uyainah dan beliau menuju Dir'iyah. Habiskan di Uyainah, beliau berdakwah, mengirim risalah, menghilangkan kemungkaran-kemungkaran. Beliau menuju Dir'iyah. Sebabnya banyak pengikut di sana. Dan juga bahwasanya Amir Muhammad bin Saud, raja kerajaan Saudi yang pertama itu, masyhur, dikenal dengan kekuatan dan berpegang teguhnya dia pada agama, pada kebaikan. Beliau sampai di Dir'iyah ketika sholat asar, sehingga di malam yang pertama itu di rumahnya Abdullah bin Suwailim, dan di malam yang kedua di Ahmad bin Suwailim. Dan di situlah bertemu dengan Sunayyan dan Misari. Sunayyan dan Misari ini saudaranya Muhammad bin Saud. Sunayyan Misari saudaranya Muhammad bin Saud. Maka mereka berdua pergi kepada Amir Dir'iyah, pergi kepada Muhammad bin Saud, menasihati agar membantu dakwah, memperjuangkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi pada mulanya dia taroddat, ragu, bimbang. Tidak langsung berkekeh untuk membela dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya mereka berdua, Sunayyan dan Misari ini, pergi ke istri Amir, istrinya Amir Dir'iyah, yaitu Mudhi bin Abi Watban. Dan adalah beliau istrinya tersebut mutadayyinah akilah, sosok yang kuat agamanya dan berakal. Maka berkatalah istrinya tersebut kepada Muhammad bin Saud Amir Dir'iyah, inna hadzal rajul saqahu Allah ilaik wa huwa ghanimah faqtanim ma khassakallahu bih. Sesungguhnya orang ini, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah hantarkan kepada engkau. Dan ini adalah keuntungan yang besar, ghanimah. Maka manfaatkanlah apa yang Allah khususkannya dirimu ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan untuk membela dakwah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tersebut ternyata sangat memotivasi, menginspirasi Amir Dir'iyah Muhammad bin Saud. Maka Muhammad bin Saud, Amir Dir'iyah ini memerintahkan kepada Misari agar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menemui beliau. Akan tetapi Misari
memberikan isyarat kepada kepada Muhammad bin Su'ud agar pergi sendiri untuk menjumpai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Isyari mengatakan kepadanya, sir ilaih, berjalanlah kepadanya dengan berjalan kaki. Wa'dzir ta'zimahu wa tawqirahu liyaslam min adan nas. Tampakkanlah pemuliaanmu, penghormatanmu kepada beliau agar beliau itu selamat dari gangguan maya. Maka pergilah Amir Diriyah Muhammad bin Su'ud ke rumah Ahmad bin Suwailim untuk berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan disitulah tammal liqa wal mu'ahadah. Mereka berjumpa dan mereka bermu'ahadah, saling berjanji. Amir Muhammad bin Su'ud mengatakan, berbahagialah dengan negeri yang lebih baik dari negerimu. Berbahagialah dengan kemuliaan dan kekuatan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, dan juga aku mengabarkan kabar gembira, memberikan kabar gembira kepada engkau dengan al-izz wa tamkin, dengan kemuliaan, kemenangan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Man tamassaka biha wa nasaraha malakal bilad wal ibad. Siapa yang berpegang teguh dengannya, memperjuangkannya, maka dia akan menguasai negeri-negeri. Kalimat tauhid yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul min awalihim ila akhirihim, dari awal mereka sampai akhir mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Amir Muhammad bin Su'ud menghendaki agar beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak kembali lagi ke Uyainah. Dan agar tidak melarang kalau dia menarik hasil panen dari penduduk Dir'iyah. Ada dua permintaan setelah perjanjian tersebut. Dari Amir Muhammad bin Su'ud kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yaitu agar tidak kembali ke Uyainah, dan kedua agar tidak melarang beliau dari menarik semacam upeti dari penduduk Dir'iyah ketika mereka panen. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah menjawab, yang pertama, adam bidam wal hadam bil hadam, itu darah dengan darah. Itu sudah seia sekata, itu janji, tidak bisa diingkari. Tidak kembali ke Uyainah. Dan itu terbukti. Nanti Utsman bin Muammar tadi meminta kepada Syekh untuk balik ke Uyainah. Karena Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan kepada beliau, al-amru laisa ilai, perkaranya bukan lagi ada di tangan saya semata, akan tapi sudah berjanji dengan Muhammad bin Su'ud Amir Dir'iyah untuk tidak meninggalkan Dir'iyah. Dan ada pun yang kedua, yang kau kehendaki tersebut, la'allallah an yaftah lakal futuhat fa yu'awwidhukallah minal ghanaim ma huwa khairan minha. Semoga Allah membukakan untuk engkau penguasaan terhadap negeri-negeri yang Allah ganti baik daripada apa yang engkau tarik dari penduduk Dir'iyah. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan itu terbukti ya. Kita lihat sekarang kerajaan Saudi Arabia berbeda dengan di zamannya Muhammad bin Saud. Perluasan kota-kota wilayahnya. Ini menunjukkan kepada kita keyakinan, tekad yang kuat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian juga keinginan untuk tidak menyengsarakan penduduk masyarakat Dir'iyah. Keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ittifaq perjanjian tersebut di tahun 1157 atau 1746. Dan setelah itu terjadilah peperangan, pembukaan wilayah-wilayah yang lain sampai wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tahun 1206, 1115 lahir dan wafat 1206 Hijriah, dan usia beliau ketika wafatnya 91 tahun.
wahidah wa tis'una sanah, 91 tahun. Yang beliau habiskan untuk memperjuangkan agama Allah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mungkin itu ya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bila mana ada pertanyaan, kalau ikhwan bisa bertanya langsung, kalau akhwat bisa ditulis ya. Kita ke kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Alhamdulillah kelihatan ya materinya kita punya. Terjemah ini sudah ada di ringkas ya, terjemahnya Fadilatul Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim ini sudah ringkas, bahkan ada di situs beliau, hafizahullah. Beliau adalah jadi nanti insya Allah mungkin mulai pekan depan ya kita ikhwan mulai membaca ya Taisirul Usul untuk pertemuan kita kali ini mungkin yang kita sampaikan tentang tadi biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ini. Beliau adalah Syekh Dr. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Qasim min Ali Asim dari kabilah Qahtan, dari Albir di utara Riyadh, 120 km di sebelah utara Riyadh. Beliau dilahirkan di Mekkah Al-Mukarramah. Ya, ketika itu ayah beliau bin Qasim itu di sana untuk mengumpulkan Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sebelum itu sama seperti tadi kita membahas Sulaiman bin Ali, membahas sedikit Abdul Wahab bin Sulaiman dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi kita tahu keluarganya memang usrah mubarakah ilmiah ya. Keluarganya yang dikenal dengan ahli agama, ahli ilmu. Demikian juga Syekh Muhsin Al-Qasim ini. Yang pertama waliduhu, ayah beliau Muhammad bin Qasim. Ayah beliau itu Syekh Al-Alama Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim. Termasuk kibar tulab, termasuk murid yang menonjol ya dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Ya. Mufti Saudi di zamannya. Yang juga merupakan syekhnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim ini. Mufti Ad-Diyar As-Saud, mufti Saudi pada zaman. Bahkan bermulazamah mudah ruba' kurun, seperempat abad. Bermulazamah dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim, ayah beliau Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim ini bermulazamah dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim ruba' kurun. Ruba' qarnnya, seperempat abad, 25 tahun. Belajar akidah, fikih, faraid, nahwu. Kemudian beliau ditunjuk sebagai pengajar di ma'had-ma'had ilmu, ma'had-ma'had ilmi. Ya. Kemudian juga di kuliah Usuluddin, Fakultas Akidah di Jami'atul Imam. Jami'atul Imam ini universitas besar ya. Banyak ulama-ulama Saudi sekarang ya dari Jami'atul Imam. Kemudian beliau diperintah oleh Raja Faisal itu untuk berhenti dari
dari jamiah ya, dari universitas untuk mengumpulkan fatwa-fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Karena dia termasuk murid terdekat dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau memiliki pelajaran daras di masjidnya, beliau seorang khatib ya, dan beliau sibuk dengan menulis. Ini yang pertama kita lihat, Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Majmu' Fatawa yang kita lihat sekarang ini, yaitu berjilid-jilid itu, siapa yang mengumpulkan di zaman kakek beliau ya, di zaman beliau itu hanya 3 jilid, sampai sekarang berjilid-jilid. Siapa yang mengumpulkan? Jama'ahu, yang mengumpulkan adalah ayah Syekh Abdul Muhsin itu. Yang mengumpulkan adalah Syekh Muhammad. Beliau mengumpulkan bersama ayahnya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Qasim, dalam 35 jilid. Dalam waktu berapa lama risalah Ibnu Taimiyah tersebut? Dalam 40 tahun. Dalam 40 tahun. 35 jilid dalam 40 tahun. Dan kita ketahui khat, tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tulisan yang dikatakan mughlaq, hampir-hampir tidak dibaca. Apalagi seperti kita ini ya, tidak bisa membedakan hurufnya. Satu halaman dari makhtutat, dari manuskrip tersebut mungkin membutuhkan beberapa hari atau malah membuat kita putus asa. Karena tulisannya dikenal mughlaq, sulit untuk dibaca. Beliau pergi ke Damaskus, ke Kairo, ke Beirut, ke Aleppo untuk mengumpulkan risalahnya Ibnu Taimiyah yang masih dalam bentuk makhtutat, dalam bentuk manuskrip tersebut. Bahkan Syekh Bakar Abu Zaid, yang sering kita mendengarnya ini ya, mengatakan lurrah fi jabinid dahr wa innahu a'dham amal tufakhir bi biladuna. Ini kalimat majas ya. Nah, kalau letterlocknya itu putih yang ada di kepala kuda itu, jabinnya, dahinya masa, diserupakan dengan kuda masa ini ya. Yang secara bebasnya ya istimewa, ya, mumtaz, sangat mengagumkan ya. Wa innahu a'dham amal, ini adalah amal yang demikian besar yang membuat negeri kita berbangga. Bangganya negeri kita, suatu negeri dengan apa? Dengan ilmu. Tidak dengan hal-hal yang sifatnya rendahan, hal-hal duniawi. Bangga dengan ilmu, dengan ibadah. Bahkan ada yang mengatakan ya, walau alam saya lupa siapa yang mengatakan, siapa. Sebagaimana dahulu Al-Imam As-Sakhawi mengatakan ya kan, umat itu berhutang kepada Al-Imam Al-Bukhari hingga datangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memberikan syarah terhadap Sahih Bukhari Fathul Bari tersebut. Demikian juga umat ini berhutang kepada Ibnu Taimiyah hingga datangnya Syekh Abdurrahman bin Qasim bersama anak beliau Al-Bar Ibnu Al-Bar dan Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim yang mengumpulkan makhtutat karya daripada Ibn Taimiyah. Kemudian juga beliau membuat fihris katalog ya terhadap Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dalam 2 jilid. Fihris katalog yang lelah tidak ada bandingannya dalam tulisan-tulisan yang mengisyaratkan akan demikian ilmiahnya beliau, kecerdasan beliau, pahamnya beliau, kekokohan beliau dalam ilmu. Beliau juga menyusun Al-Mustadrak atas fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam 5 jilid. Setelah 35 jilid tadi ada Al-Mustadrak 5 jilid. Yang belum di Majmu' Fatawa. Dikumpulkan selama 13 tahun.
Kemudian juga beliau mengumpulkan fatwa rasailnya Samahatul Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dalam 13 jilid. Dan disebutkan di sini, nanti bisa dibaca sendiri ya, bagi ikhwan mungkin menginginkan tadi peringkasan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau terjemahnya Syekh Abdul Muhsin, nanti bisa di-share ya, bisa dikirimkan. Ini karya-karya beliau, ya rahimahullah. Istimewa beliau adalah suratul kitab, menulis dengan cepat. La yafutu minha syai', tidak luput darinya sesuatu pun dari rahnya sama Syekh Muhammad bin Ibrahim. Dan masyhur beliau itu dikenal bahwasanya beliau itu mampu untuk membaca makhtutat al-muta'adzir qira'atuha. Manuskrip yang katakan mustahil untuk dibaca, seperti makhtutatnya Ibn Taimiyah. Beliau juga demikian cerdas, ya. Hafal matan sekali baca atau 2 kali baca, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Syekh Abdullah Jibrin ini banyak kita dapatkan karya beliau, ya, sering kita mendengarnya Syekh Jibrin. Karena beliau Syekh Abdullah Jibrin ini termasuk semasa ya slating dengan Syekh Muhammad bin Qasim ini. Yang sama-sama belajar dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau banyak ibadah, banyak sholat malam. Beliau berhaji aksar min khamsin, beliau berhaji lebih dari, berarti usia beliau tentunya lebih dari 50 tahun. Karena haji itu hanya bisa sekali setahun. Ya, kalau hajinya 50 kali, tentu usia beliau lebih dari 50 tahun. Tidak mungkin seseorang berhaji setahun 2 kali. Tapi yang beramal pahalanya seperti haji, ya bisa. Qalilul kalam, sedikit berbicara, tidak pernah didengar dari beliau ghibah terhadap seseorang. Menjaga pemasukan beliau, banyak berinfak. Ini Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim. Kemudian jadduhu, yaitu kakek beliau Syekh Abdurrahman bin Qasim. Dan kakek Syekh Abdul Muhsin ini, atau ayah Syekh Muhammad bin Qasim ini, yaitu Syekh Al-Alam bin Qasim. Satu lagi menuntut ilmu dengan Syekh Ad-Diya As-Saudiyah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Bahkan usia mereka berdekatan, akan tetapi Syekh Muhammad bin Ibrahim lebih tua 3 tahun. Hasannu minhu, akbaru minhu, lebih tua 3 tahun. Sama-sama belajar kepada Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh. Ya, hubungan mereka demikian kuat, ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Qasim ini juga belajar kepada Al-Alamah Sa'ad bin Hamad bin Atiq. Kemudian juga Al-Alamah Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari. Kemudian juga Al-Alamah Hamad bin Faris dan yang selain mereka. Beliau banyak tulisan beliau, ya. Di antaranya tadi beliau mengumpulkan Majmu' Fatawa bersama anak beliau Muhammad, karena beliau sakit, ya. Beliau sempat kecelakaan, beliau sakit. Sempat pendarahan di kepalanya karena tabrakan kecelakaan tersebut. Maka dibantu oleh anaknya Ibnu Al-Bar Muhammad. Dan kalau pernah kita mendengar Ad-Durar As-Saniyah, kitab besar, itu yang mengumpulkan ya Syekh Abdurrahman bin Qasim dalam 16 jilid. Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Dan juga beliau memiliki Hasyiah Ar-Raud Al-Murbi' dalam 7 jilid.
Dan ini banyak karangan-karangan beliau yang sampai kepada kita ya, yang mungkin dibahas di sebagian majelis. Ini Hasyiah Thalathatil Usul. Dia juga memiliki syarah catatan kaki terhadap Thalathatul Usul atau Hasyiah Al-Ajrumiyah. Mungkin itu ya, jam 9 kurang 5 yang bisa kita sampaikan. Nanti di pertemuan pekan depan, saya mungkin mengambil mukaddimah mungkin 10 menit atau 15 menit, masih membahas sedikit ya tentang Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Karena kita baru sempat berbicara tentang ayah beliau, Syekh Muhammad bin Qasim, dan juga kakek beliau Syekh Abdul Rahman bin Qasim, yang sayang bila mana tadi tidak kita sampaikan mengingat faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari membaca sirah mereka. Mungkin itu ya ikhwan wal akhwat yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Mungkin bila mana ada pertanyaan atau ada tambahan minal ikhwan wal akhwat, tafadhal. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan, mungkin ya nanti ada resume ya dari sebagian ikhwan atau akhwat tentang pelajaran-pelajaran tentang syarah nanti salah satu usul untuk bisa kita sampaikan kepada yang lain. Bagaimana Mas Diar? Ya, insya Allah Ustadz nanti selain video mungkin juga ada catatan yang akan di-share. Video apa? Ana nggak nyalain video, cukup suara insya Allah ya. Rekaman Ustadz Afwan di channel YouTube-nya yang mana sahabat. Iya, insya Allah nanti itu apa yang dilihat kitabnya saja, kitabnya biar kelihatan ya. Nanti yang membaca apa minal ikhwan ya, yang baca saya hanya memberikan taklik sedikit terjemahan saja. Insya Allah kita bahas dengan cepat ya, tidak usah bertele-tele. Insya Allah bila mana nanti kita sudah memasuki syarah Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Gimana Mas Jar, kita tutup? Ya, terus silakan ditutup. Nah, demikian ya. Demikian ikhwan al-akhwat yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi, kemudian juga untuk teman-teman sekalian. Kita bisa mengambil ibrah, faidah dari perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana beliau berkorban, ya, mengorbankan bahkan mengorbankan jiwa, raga, sempat diancam untuk dibunuh, terusir dari tempat tinggalnya, dari daerahnya, demi untuk mendakwahkan tauhid yang alhamdulillah karena rahmat anugerah Allah Subhanahu wa taala dakwah tersebut sampai ke negeri kita. Dan itu telah dibahas oleh para penulis ya tentang at-ta'atsur, adanya imbas, adanya keterpengaruhan dari para kaum muslimin kita dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, seperti disebutkan oleh Thomas Arnold ya, di Sumatera ada 3 haji yang kembali dari Mekah ya, terpengaruh dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian mendakwahkan tauhid di daerahnya, kemudian juga di daerah-daerah yang lain di
Al-Maghrib, di Maroko, di India, dan di banyak negeri yang terpengaruh dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang merupakan mujaddid al-imam. Kemudian juga tadi telah kita sampaikan sedikit daripada biografi Syekh Muhammad bin Qasim, Syekh Abdurrahman bin Qasim. Semoga bisa kita petik faedahnya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, jazakumullah.